Tapi yang paling berat buat mereka adalah sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena sejatinya orang-orang munafik memang malas beribadah. Secara umum mereka malas sholat. Maka kita kalau malas beribadah, malas datang ke masjid, perlu kita pertanyakan, boleh jadi kita sudah terjangkit penyakit nifaq. Allah menyebutkan tentang ibadahnya orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau bangkit untuk mendirikan sholat, mereka bangkit dalam kondisi malas. Yura'unan nas. Riya. Datangnya dia karena malas, ya udah terdorong dengan riya, pamer, ingin pujian dan sanjungan, mereka datang ke masjid. Wala yadhkurunallah illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah, tidak berzikir kecuali sedikit. Maka kita perlu lihat apakah sholat kita penuh dengan zikrullah, atau ternyata kita memikirkan hal yang lainnya dalam sholat kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Di pagi hari ini, ana ingin cerita tentang perjalanan Rasulullah SAW menyampaikan agama. Di mana sebagian kita sampai hari ini tidak termotivasi untuk melanjutkan perjuangan Nabi alaihissalam. Ambisi dia hanya memuaskan perutnya dan yang di bawah perut. Tiap hari dia bekerja, berkeringat, meninggalkan rumahnya dan keluarganya. Tapi target dia sesuatu yang remeh. Bahkan yang dia kumpulkan, dia yakin dia akan tinggalkan selama-lamanya. Semoga dengan cerita ini kita bisa merubah ambisi kita, meningkatkan target hidup kita. Rasulullah SAW pernah berpesan, "Idza sa'altumullahal jannah fasaluhul firdausal a'la." Kalau kalian meminta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi targetnya di surga itu ada 100 derajat. Targetnya yang paling tinggi. Tapi orang yang punya target tinggi harus tahu diri. Apa yang engkau akan korbankan untuk mendapatkan target yang tinggi? Sebagian saudara kita bekerja keluar kota. Karena dia berpikir kalau aku di Nganjuk, ya mungkin hanya seperti ini hasil yang aku dapat. Mungkin kalau aku ke Jakarta bisa dapat lebih banyak. Mungkin kalau aku ke luar negeri, aku bisa lebih nyaman, Pak. Tapi coba kita perhatikan. Tatkala target orang ini semakin tinggi, pengorbanan dia semakin keluarganya. Ini apa-apa, sudah. Insya Allah anak pulang sebulan sekali. Ngomong sama istrinya, ngomong sama anak-anak. Mereka pun mendukung. Karena dia pikir abahnya akan pulang nanti dengan sesuatu yang lebih. Daripada dia bertahan di Nganjuk ini, ya dengan pekerjaan dan hasil yang tidak memuaskan.
Sebagian harus merantau setahun sekali pulang. Pengorbanan dia semakin besar. Karena dia ingin meraih sesuatu yang lebih. Kita cari apa dalam hidup? Kalau kita cari Firdaus al-A'la, maka kita harus bercermin bagaimana Nabi dan para sahabat ketika mereka hendak meraih surga Allah yang tertinggi. Ahibati fillah. Tahun 10 sebelum hijrah. Tahun 10 sebelum hijrah ini tahun 3 kenabian. Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan. Yang selama 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, bukan karena takut disakiti, bukan karena khawatir diganggu oleh orang-orang musyrik, bukan. Tapi karena memang berdakwah itu butuh strategi. Beliau ingin dakwah ini sampai kepada umat manusia. Bukan sekedar menyampaikan kemudian konyol dibantai oleh orang-orang musyrik. Tidak. Setelah 3 tahun, Allah perintahkan kepada Nabi untuk dakwah terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Fasda' bima tu'mar. Diperintahkan untuk menyampaikan agama ini terang-terangan. Yang tentunya konsekuensinya akan ada penolakan. Nabi naik ke Bukit Sofa. Beliau mengatakan, wa sobaha, dipanggil itu panggilan orang-orang untuk kumpul. Sofa itu dekat dengan Ka'bah. Dan biasanya orang-orang musyrikin mereka tawaf. Kemudian mereka ada tempat majelis di sana, kumpul, ngobrol. Tahu-tahu ada panggilan, maka berkumpullah orang-orang musyrikin mendengarkan orang yang sedang memanggil ini. Ternyata salah satu dari mereka yang sedang hendak menyampaikan sesuatu, manusia yang 8 tahun sebelumnya, ketika umur Nabi SAW 35 tahun, pernah terjadi keributan di Mekah, di tempat beliau sedang menyampaikan dakwah ini. Keributan tentang siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. 3 hari 3 malam bersih tegak pemimpin-pemimpin musyrikin. Mereka tidak mau ada kabilah lain yang berani meletakkan Hajar Aswad. Di Mekah nggak ada raja, nggak ada presiden, tapi negeri itu aman. Yang ada pemimpin kabilah. Setelah 3 hari 3 malam mereka ribut, salah satu dari mereka, bapaknya Ummu Salamah, itu mengatakan, kalau kalian jadikan orang yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah itu sebagai penengah di antara kalian. Kata mereka, oke. Siap. Ditunggu sama mereka. Siapakah orang yang akan pertama kali muncul? Ternyata yang muncul Nabi kita Muhammad SAW. Tapi belum jadi Nabi. Umurnya masih 35 tahun. Ketika orang-orang musyrikin melihat yang datang bernama Muhammad SAW, mereka mengatakan, hada Muhammad, hada al-amin radina bihi. Ini Muhammad, ini orang yang jujur, orang yang amanah, kami semua ridha. Dia sebagai penengah di antara kami. Setelah 8 tahun beliau naik di Bukit Sofa, mengumpulkan lagi orang-orang musyrikin. Lalu beliau alaihissalam mengatakan, kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan yang akan menyerang kalian di pagi hari atau di sore hari, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan percaya sama aku? Apa kata orang-orang musyrikin? Tidak berubah. Jadi selama 8 tahun orang-orang musyrikin tetap memiliki satu pandangan terhadap Muhammad SAW. Orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang tidak pernah dusta. Mereka mengatakan, ma jarrabna alaika kadziban.
Kita nggak pernah mendapatimu berdosa, nggak ada. Kami percaya. Tapi kepercayaan itu berubah. Ketika Nabi SAW mengatakan, fa inni nadhirun baina yaday adzabin syadid. Aku adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan akan ada azab yang di hadapan kami. Ketika itu orang-orang musyrikin saling menatap di antara mereka. Sebagian mereka mengatakan, ali hadza jama'atan. Hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami. Lalu dia mengatakan, tabban laka sa'il. Celaka sepanjang hari. Subhanallah. Ucapan atau gelar Al-Amin sedikit demi sedikit mulai pudar. Orang-orang musyrikin belum menentang dakwah Nabi SAW. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka mungkin dakwah ini seperti dakwah-dakwah yang pernah ada. Yang kemudian hilang dan tidak muncul kembali. Namun ternyata dakwah Nabi SAW tidak seperti dakwah yang sebelumnya. Tambah hari, nama beliau sering disebutkan di rumah-rumah penduduk Mekah. Pengikutnya semakin banyak, maka kemudian mereka berusaha untuk menentang dakwah, mematikan cahaya Allah ini dengan segala cara. Yang mereka lakukan pertama adalah dengan cara datang kepada pamannya Abu Thalib. Karena sekali lagi ingat, nggak ada pemerintahan di kota Mekah. Yang ada pemimpin kabilah. Dan satu kabilah dengan kabilah lainnya saling menghargai. Mereka datang kepada Abu Thalib. Merayu. Meminta supaya keponakannya ini berhenti. Mencela Tuhan-Tuhan mereka. Mencela tradisi dan budaya mereka. Apa sih isi dakwah Nabi SAW? Nabi hanya mengatakan qulu la ilaha. Katakan la ilaha. Beliau datang ke pasar-pasar. Beliau datang menjumpai orang-orang yang datang ke kota Mekah. Datang ke tempat kumpulnya orang-orang musyrikin. Beliau menawarkan diri mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, selamat kalian. Kalian akan beruntung hidup. Apa kata orang-orang musyrikin? Mereka faham dengan bahasa Arab. Mereka mengerti dengan apa yang sedang diserukan. Maka mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahidah. Apakah dia hendak menjadikan sesembahan yang banyak? Orang musyrik itu, kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka tidak akan mengatakan Hubal. Mereka tidak akan mengatakan Lata, Uzza, nggak ada. Mereka tahu berhala-berhala itu bikinan mereka. Tapi dalam rangka menyembah, maka mereka mengatakan, masa nih sesembahan yang banyak? Ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Apakah hendak jadikan hanya untuk satu? Untuk Allah Azza wa Jal. Inna hadha la syai'un ujab. Ini sesuatu yang menakjubkan. Mengherankan sekali. Hebati fillah. Orang-orang musyrik itu beribadah kepada Allah. Kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? La yaqulun Allah. Jawaban mereka Allah. Tapi mereka sudah mewarisi budaya tersebut dari kakek dan nenek moyang mereka.
Mereka kalau diajak dialog, mereka nggak punya dalil. Mereka nggak punya argumentasi yang kuat. Kenapa patung nggak disembah? Dan jawaban mereka sama dengan jawaban kaumnya Nabi Ibrahim. Dengan jawaban kaumnya Nabi Nuh. Dengan jawaban kaumnya Nabi Hud. Nabi Saleh sama. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kita mendapatkan ini tradisi nenek moyang kami. Dan kami akan tetap menjalankannya. Nggak ada argumentasi. Kenapa kok disembah? Kita semua ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Hanya satu yang dibiarkan tidak dihancurkan. Ketika disidang Nabi Ibrahim, "A'anta fa'alta hadha bi'alihatina?" Ya Ibrahim, engkau yang melakukan ini Ibrahim kepada sesembahan-sesembahan kami. Kata Nabi Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadha." Yang menghancurkan itu yang paling gede. Kalian nggak percaya? Fas'aluhum, tanyakan kepada sesembahan kalian yang hancur, tanyakan. Fas'aluhum min kanu yantikun. Tanyakan siapa yang menghancurkan kalian. Apa kata mereka? Masa kita disuruh tanya sama patung? Loh, kalau kalian tahu mereka nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, tidak bisa memberikan manfaat, kenapa kalian sembah? Percaya nggak mereka sama Nabi Ibrahim? Enggak. Tetap mengatakan fansuru alihatakum, bantu Tuhan-Tuhan kalian. Gimana mau dibantu mereka? Nabi Ibrahim dibakar. Tapi bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Setelah mulai beliau berdakwah terang-terangan, orang-orang musyrikin datang ke pamannya. Paman Nabi SAW mengatakan, sabar, sabar. Mereka datang lagi menawarkan perempuan, menawarkan harta, menawarkan kedudukan untuk menjadi raja di kota Mekah. Kata Nabi, enggak. Aku nggak minta apa-apa. Aku hanya minta kalian qulu la ilaha illallah. Mereka datang lagi ke pamannya, mulai berusaha untuk menekan. Sampai ada kejadian Nabi SAW bersama Bani Hashim. Itu diboikot. Diboikot 3 tahun. Mereka makan daun-daunan. Sampai cerita sebagian sahabat. Pernah satu malam karena laparnya dia. Dia menginjak sesuatu yang basah. Kemudian dia masukkan ke mulutnya. Kata dia, sampai hari ini aku nggak tahu apa yang aku makan pada waktu itu. Beratnya perjuangan mereka. Sahabat-sahabat Nabi yang lemah, yang tidak punya jabatan di kota Mekah, tidak punya kabilah yang kuat, maka mereka hidup menderita. Seperti Ammar bin Yasir bersama bapaknya Yasir, bersama ibunya Sumayyah. Bayangkan satu keluarga ini jemaah. Apa sih kesalahan mereka? Mereka mencuri, mereka merampok, mereka korupsi, enggak. Mereka hanya mengatakan la ilaha illallah. Hanya itu. Bagaimana Sumayyah disiksa, diikat di tanah, kedua kakinya, kedua tangannya, dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Sampai Abu Jahal mengambil tombak, menusukkan ke kemaluan Sumayyah sampai tewas. Itu wanita pertama yang mati syahid. Bukan wanita pertama, umat Islam pertama yang mati syahid, perempuan. Karena menegakkan la ilaha illallah. Apa perjuangan kita jemaah? Apa sekarang perjuangan kita? Bagaimana cerita Khabbab bin Arat? Khabbab bin Arat pernah di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sudah muncul generasi-generasi yang tidak kenal dengan perjuangan. Generasi-generasi yang hidup
sudah aman dan tentram. Yang mereka tidak tahu bagaimana pengorbanan para sahabat dan bagaimana pengorbanan Rasul SAW. Maka ketika Umar bin Khattab duduk bersama para tabi'in, ada sebagian sahabat di sana. Umar bertanya kepada Khabbab bin Arad, "Ya Khabbab, bagaimana engkau dahulu menegakkan agama Allah ini? Bagaimana engkau dulu disiksa oleh orang-orang musyrikin?" Maka Khabbab membuka pakaiannya. Kemudian dia tunjukkan punggung. Kata Umar, aku nggak pernah melihat punggung seburuk ini. Khabbab itu dipanggang. Dipanggang di atas api. Sampai api itu mati karena sudah kering. Dengan punggungnya Khabbab. Seperti itu mereka mau masuk surga. Nggak santai mereka. Sampai akhirnya Khabbab bin Arad merasa nggak mampu dengan pengorbanan dan perjuangan yang dia lakukan. Dia datang bersama beberapa sahabat kepada Nabi SAW. Nabi sedang istirahat di bawah naungan Ka'bah. Beliau berbantal dengan bajunya. Kemudian Khabbab mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tad'u Allah lana? Ala tastansir lana?" Ya Rasulullah, apa engkau enggak berdoa memohon kepada Allah buat kami nih? Meminta pertolongan kepada Allah buat kami. Maka Nabi SAW duduk. Beliau mengatakan, "Laqad kana fi man kana qablakum." Kalian tahu bagaimana perjuangan orang-orang sebelum kalian. Ada di antara mereka yang digalikan lubang. Kemudian diletakkan dia di lubang itu. Tinggal kepalanya. Fayudha'ul min syarfi ra's. Kemudian gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Pelan-pelan gergaji itu digergaji kepala orang ini. Melewatin kulit, tengkoraknya sampai terbelah menjadi dua. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Dan hal itu tidak membuat dia berpaling dari agama. Wa yumshatu bi amsyatin min hadid. Sebagian di antara mereka itu disisir dengan sisir dari besi. Sehingga terpisah antara daging, urat dengan tulang. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Dan itu tidak akan membuat mereka berpaling dari agama. Lalu Nabi SAW mengatakan Allah akan menyempurnakan agama ini. Sehingga akan ada orang yang naik kendaraan dari Son'a ke Hadramut. Mereka tidak takut apa-apa. Kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Dan mungkin kepada serigala yang akan memangsa domba-dombanya. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian orang yang tergesa-gesa. Kalian orang yang terburu-buru mau memetik hasil. Perlu kesabaran. Subhanallah. Tahun ke-10 kenabian. Setelah Nabi disakiti. Diganggu, dibuli. Beliau dikatakan penyihir. Disampaikan kepada beliau orang gila. Alaihi salatu wassalam. Tahun 10 kenabian meninggal Abu Thalib yang selama ini belain Nabi SAW. Setelah kejadian itu meninggal pula Khadijah radhiyallahu taala. Nabi jarang keluar rumah setelah itu. Kemudian Nabi keluar lagi. Tapi ternyata orang-orang musyrikin semakin menjadi-jadi. Beliau alaihi salatu wassalam pernah sholat di depan Ka'bah. Diletakkan ari-ari onta. Yang baru lahir itu di pundak beliau ketika beliau sujud alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah dicekik. Dengan cekikan yang menyakitkan sehingga Abu Bakar datang. Mengatakan kepada mereka, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah."
Apakah kalian hendak membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Azza wa Jalla? Mereka bertanya, siapa ini? Siapa ini yang ngomong ini? Qala hadza Abu Bakar al-Majnun. Ini Abu Bakar yang gila. Yang awalnya mereka hanya mencaci dengan lisan, setelah matinya Abu Thalib, mereka dengan fisik. Yang menyebabkan Nabi SAW sudah tidak bisa lagi berdakwah di kota Mekah. Mentok sudah jemaah. Maka beliau pergi meninggalkan Mekah, menuju ke Taif. Kenapa beliau memilih Taif? Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi karena Taif ini kota terbesar kedua pada masa itu setelah Mekah. Dan boleh jadi karena di sana ada saudara-saudara sesusuan Nabi SAW. Saudara-saudara sesusuan Nabi SAW. Karena Nabi disusui di dekat Taif sana. Di tempatnya Halimatus Sa'diyah. Nabi berjalan kaki. Berjalan kaki. Sekarang kita hidup Masya Allah dengan segala fasilitas. Beliau berjalan kaki bersama Zaid bin Harithah, yang dulu masih dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad SAW. Karena dulu anak adopsi itu nasabnya kepada bapak angkatnya. Setelah di Madinah, turun surat Al-Ahzab, turun firman Allah, ud'uhum li abaihim. Panggil anak-anak itu dengan nama bapak mereka. Huwa aqsatu indallah. Maka Zaid bin Muhammad dipanggil lagi dengan Zaid bin Harithah. Berjalan kaki dengan jarak tempuh kira-kira 80 km. Jalannya terjal menanjak. Kemarin kita berangkat ke Taif, kita naik kereta gantung. Hanya dalam kurun waktu 20 menit kita udah sampai. Tapi kalau jalan kaki berhari-hari. Sesampainya di Taif, Rasulullah SAW mencari tokoh-tokoh Thaqif. Maka beliau datang ke anaknya Amr bin Umair. Di situ ada Abdiyalail, ada Mas'ud, ada Habib. Datang. Nabi SAW datang dengan dua tujuan. Yang pertama berdakwah, yang kedua mencari perlindungan. Karena dakwah ini kalau tidak ada backingnya, tidak ada yang menjaga gawangnya, ya jebol. Maka beliau datang. Menyampaikan kepada 3 orang ini. Tapi ternyata jawaban mereka sangat menyakitkan. Mereka menolak. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau kalian melakukan itu, aku minta satu sama kalian. Uktumu amri. Tolong nggak usah disebarluaskan tentang kedatanganku ke Taif. Karena masih banyak orang yang mau didakwain sama Nabi SAW. Kalau 3 orang nggak terima, ya udah kalian nggak usah terima. Itu sebagai pribadi kalian. Tapi tolong sembunyikan urusanku ini, jangan disebarluaskan. Ternyata 3 orang ini tidak melakukan itu. Mereka memprovokasi warganya. Rasulullah SAW 10 hari berada di Taif berdakwah. Ternyata diprovokasi warganya, mereka mengusir Nabi SAW. Nabi diusir dari Mekah, diusir dari Taif. Wallahi jamaah, kalau antum membayangkan bagaimana Nabi SAW diusir pada waktu itu, maka kita akan tahu bahwasanya kita belum berbuat apa. Orang-orang Taif itu menyuruh anak-anak sufaha'ahum yang bodoh dari mereka untuk membuat 2 staf. 1, 2. Mereka membawa bebatuan. Nabi diusir berjalan di antara mereka. Dilemparin batu Nabi SAW. Wa huwa khairu khalqillah. Sedangkan beliau itu orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla.
Dilemparin batu. Zaid bin Harithah berusaha menyelamatkan Nabi SAW. Sehingga terluka Zaid kepalanya. Nabi SAW kakinya berdarah-darah. Melewatin 2 saf itu. Sallallahu alaihi wasallam. Apa perjuangan kita? Singkat cerita, beliau balik ke Mekah. Dalam perjalanan datang malaikat Jibril. Bersamanya malaikat penjaga gunung. Kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, ini Allah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung. Lita'murahu bima syi'ta. Agar engkau menyuruh dia dengan apa saja yang kau inginkan. Lalu kata malaikat penjaga gunung, fadzalika ilaik in syi'ta an udbiqa alaihimul akhsyabain. Terserah engkau Muhammad. Kalau engkau mau, aku cabut 2 gunung yang di Mekah itu. Aku timpakan kepada mereka. Selesai sudah. Nabi harus bersabar. Apa kata Nabi SAW? La. Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Enggak. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi mereka generasi yang berbeda. Generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Beliau akhirnya datang ke Mekah, sudah ditinggal Taif. Sampai di Mekah, Zaid ngomong sama Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa tadkhulu Makkah wa qad akhrajuka minha? Gimana engkau mau masuk Mekah? Mereka sudah ngusirmu dari sana. Kata Nabi SAW, Allah akan kasih solusi. Allah akan tolong agamanya ini. Maka kemudian Nabi SAW kirim orang untuk mencari suaka. Dikirim Abdullah bin Uraiqid. Dia pada waktu itu masih musyrik. Dikirim datang ke fulan. Mereka nggak berani kasih suaka. Berangkat ke fulan nggak berani kasih suaka. Jaminan keamanan nggak berani. Akhirnya terakhir dikirim ke Mut'im bin Adi. Musyrik dia. Datang Abdullah bin Uraiqid ini menyampaikan permohonan Nabi SAW. Apa kata Abdullah bin Uraiqid? Ya. Dia langsung pakai baju perangnya. Dia bawa senjatanya. Dia suruh anak-anak untuk pakai senjata mereka. Kemudian mereka naik kendaraannya menjemput Nabi SAW. Dijemput Nabi SAW. Dibawa ke Ka'bah. Diperintahkan beliau untuk tawaf dalam penjagaan Mut'im bin Adi bersama anak-anaknya. Ingat, gak ada pemerintah. Yang ada qabilah. Dan mereka saling menghargai di antara qabilah itu. Nabi tawaf. Menyelesaikan tawafnya datang Abu Sufyan kepada Mut'im bin Adi. Ditanya Mut'im bin Adi. Atabi'un au mujir? Engkau pengikut Muhammad atau engkau orang yang sedang memberikan suaka? Kata Mut'im, bal mujir. Enggak. Aku bukan pengikut dia. Tapi aku menjamin keamanan dia. Apa kata Abu Sufyan? Qad ajarna man ajarta. Kalau gitu, yang engkau jamin keamanannya, kami jamin juga. Akhirnya Nabi SAW hidup di bawah suaka dari Mut'im bin Adi. Walaupun dia kafir. Sebagaimana paman Nabi SAW yang kafir. Tapi ternyata kondisinya tidak memudahkan dakwah ini disampaikan. Siksaan orang-orang musyrikin kepada para sahabat semakin menjadi-jadi. Akhirnya Rasulullah SAW membolehkan mereka hijrah ke kota Madinah. Yang sebelumnya sudah hijrah ke Habasyah. Maka berangkatlah orang-orang ke Madinah. Rasulullah SAW ingin hijrah tapi belum dikasih izin. Abu Bakar sempat hijrah. Keluar dari kota Mekah. Hendak menuju ke Habasyah. Dalam perjalanan ketemu sama Ibn Duhunnah. Sayyidul Qarah. Ibn Duhunnah ini pemimpin kabilah Qarah. Ditanya nih Abu Bakar. Kemana Abu Bakar? Kata dia, aku dilarang oleh kaumku untuk menegakkan agamaku.
untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, aku akan beribadah di bumi Allah yang lain. Apa kata Ibn Dugunnah? Mithluka la yakhruj wa la yukhraj. Orang sepertimu nggak boleh keluar dari Mekah dan nggak boleh dikeluarkan dari Mekah. Siapa yang nggak kenal sama Abu Bakar? Orang yang baik hati, yang suka menolong orang lain, memuliakan tahu, menegakkan kebenaran. Hanya balik lagi ke Mekah dengan jaminan dari Ibn Dugunnah. Tapi syaratnya orang-orang musyrikin ngomong, kalau engkau kasih jaminan sama Abu Bakar, ada syaratnya. Apa syaratnya? Falya'bud rabbahu fi baitih. Abu Bakar hendak beribadah kepada Tuhannya di rumahnya. Jangan terang-terangan sholat. Mereka nggak mau sholat terang-terangan. Karena kalau sholat terang-terangan, orang-orang bakal terpengaruh dengan agama ini. Tapi ternyata setelah berapa tahun Abu Bakar nggak tahan. Abu Bakar bangun masjid di depan rumah. Dia sholat di sana. Sehingga perempuan-perempuan, anak-anak kalau dengar suaranya Abu Bakar, mereka duduk mendengarkan bacaan Quran Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Ibn Dugunnah melepas suakanya buat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semakin menegangkan kota Mekah. Akhirnya para sahabat yang mampu hijrah. Hijrah kemana? Ke kota Madinah. Punya apa di kota Madinah? Nggak punya apa-apa. Nih kalau bicara hijrah jamaah, sebagian kita hijrah harus meninggalkan pekerjaannya. Karena pekerjaan dia haram. Harus meninggalkan kampungnya. Karena kampungnya tidak mengizinkan dia untuk beribadah dengan benar. Para sahabat hijrah meninggalkan harta mereka. Meninggalkan keluarga mereka. Sampai kota Madinah. Nggak punya rumah. Mereka numpang di rumahnya orang-orang Ansor. Dan setelah masjid dibangun, ada 70-80 sahabat tidurnya di masjid. Nggak punya apa. Maka kalau bicara hijrah, perlu perjuangan dan pengorbanan. Setelah beberapa waktu, Abu Bakar juga minta izin untuk hijrah ke Madinah. Kata Nabi SAW, sabar. Mungkin engkau dijadikan kawan sahabat. Dan betul. Kira-kira tanggal 27 Safar tahun 13 kenabian, Rasulullah SAW datang ke rumahnya Abu Bakar di siang hari. Di waktu yang biasanya Nabi nggak datang. Nabi itu datangnya pagi sama sore biasanya. Siang nggak pernah datang ke rumahnya Abu Bakar. Tapi waktu itu beliau pakai penutup kepala, beliau sembunyi-sembunyi datang ke rumahnya Abu Bakar. Sampai rumahnya Abu Bakar, Nabi SAW mengatakan, akhrij man indak. Abu Bakar, keluarkan orang-orang yang ada di sekitar. Nabi mau ngomong 4 mata. Rahasia yang akan diomongkan. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, innamahum ahlu. Rasulullah, ini semua keluarga. Artinya aman, yang engkau akan ucapkan aman. Semua keluarga. Akhirnya Nabi SAW cerita bahwa Allah memberikan izin beliau hijrah. Ketika Abu Bakar mendengarkan itu, Abu Bakar menangis. As-suhbah ya Rasulullah. Aku dipilih untuk mendampingimu. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, dulu aku itu nggak percaya kalau orang gembira sampai menangis. Nggak percaya. Sampai aku melihat bapakku menangis waktu itu. Karena aku tahu air mata bapakku nggak mungkin air mata kesedihan. Tapi kegembiraan karena mendampingi Nabi SAW. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah siapkan 2 onta. Yang satu engkau pakai. Apa kata Nabi SAW? Bisa. Enggak, Rasulullah buat engkau. Kenapa Nabi SAW mau bayar? Karena kalau ontanya dikasih Abu Bakar, pahalanya buat siapa? Abu Bakar. Beliau mau bayar. Tadi dari awal kita sampaikan, orang kalau targetnya tinggi, pengorbanan dia semakin besar. Nah, maka Nabi mau bayar. Singkat cerita, Nabi sembunyi di dalam gua selama 3 hari, 3 malam di Jabal Thur. Padahal Allah Azza wa Jal bisa memindahkan Nabi SAW dari Mekah ke kota Madinah dengan buraq. Sebagaimana beliau Isra dan Mi'raj. Pindah. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita umatnya. Kalau engkau ingin surga yang paling tinggi, harus berjuang. Sampai ke kota
Madinah. Mulai beliau mengatur kehidupan di kota Madinah. Bangun masjid. Beliau nggak bangun rumahnya. Sebagian kita sudah punya rumah di dunia tapi belum pernah punya rumah di surga Allah. Sebagian kita berpikir merenovasi rumahnya, membesarkan rumahnya, mengindahkan rumahnya. Kadang-kadang kita melihat sebagian rumah Allah terbengkalai. Rasulullah SAW awal datang ke kota Madinah bangun masjid. Loh, beliau gimana? Beliau numpang. Numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Numpang di rumah itu. Masjid itu dibangun kira-kira sebulan. Setelah itu beliau bangun rumahnya. Baru beliau pindah ke rumah. Oh, subhanallah jemaah. Rumah Nabi SAW. Sejak beliau datang sampai beliau meninggal dunia, nggak pernah direnovasi. Rumah beliau cuma 5x5 kira-kira. Ya, beliau bangun rumah lagi buat istrinya yang satu, tapi tetap seperti itu. Ketika beliau punya rezeki, selesai pulang dari Khaybar, ada banyak harta yang dibawa pulang. Sampai Madinah yang direnovasi masjid. Bukan rumah beliau. Di kota Madinah, perjuangan dan pengorbanan sahabat belum selesai. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Dengan segala bentuk rintangan-rintangan dalam menegakkan agama Allah ini, turun firman Allah di surat Al-Baqarah. Ayat 214. Ya, mudah-mudahan enggak salah. Allah mengatakan kepada para sahabat Nabi, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Sudah 13 tahun mereka mengalami seperti itu di kota Mekah. Sampai kota Madinah. Sebagian sahabat gak punya rumah, tidur di masjid. Sebagian sahabat terbunuh di Uhud. Turun firman Allah, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang kepada kalian seperti yang datang kepada umat-umat sebelum kalian. Masdathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Mereka ditimpa dengan penyakit, mereka ditimpa dengan kelaparan, ditimpa bala petaka, wazulzilu. Mereka digoncangkan keimanan mereka dengan berbagai cobaan hatta yaqula ar-rasul. Bayangkan cobaan yang diterima oleh orang-orang sebelumnya. Sampai Rasul, utusan Allah, dan orang-orang beriman mengatakan, Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Bukan mereka nggak percaya, mereka yakin, tapi mereka melihat kok lambat pertolongan Allah ini. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Makanya ketika perang Ahzab tahun ke-5, datang 10.000 pasukan. Kota Madinah dikepung sama mereka di musim dingin. Kalau bicara musim dingin, nggak ada kurma, udah habis. Dalam kondisi seperti itu, orang-orang Yahudi yang berada di dalam kota Madinah berkhianat. Benar-benar kota Madinah menegangkan. Ketika melihat pasukan itu, apa kata para sahabat Nabi? Hada ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa kita harus berjuang. Bahwa kita harus digoncangkan keimanan kita. Untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Jadi tatkala ujian itu datang, cobaan itu datang, maka kita lebih yakin sama Allah Azza wa Jalla. Bahwa kita memang harus berjuang. Maka jamaah, Nabi SAW berpesan kepada kita semua. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Sampaikan. Enggak semuanya ustadz. Enggak. Tapi semua adalah orang-orang yang punya akal yang bisa berpikir. Yang bisa mendengar. Ketika dengar satu ayat, satu hadis, jangan cuma sampai di diri. Kalau engkau orang yang punya kedudukan, mungkin punya anak buah,
di kantormu, atau di tempat pekerjaanmu, sampaikan kepada mereka. Rasulullah SAW berdarah-darah menyampaikan agama Allah ini. Kita cuma sekedar panggil duduk, sampaikan agama Allah. Ajarkan kepada mereka kebaikan. Nggak mampu. Ahibbatifillah. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah membantu kita untuk menegakkan agama. Sesuai dengan niat kita, sesuai dengan tekad kita, insya Allah akan turun kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum li sa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafur. Assalamualaikum. Love HD.